Singapura mengoperasikan pesawat Airborne Early Warning atau AEW E-2C Hawkeye buatan Grumman Aircraft Company sebanyak 4 buah sejak 1987 hingga 2012. Wahana terbang yang ditenagai oleh Ellison T56 turboprop engine tersebut selanjutnya digantikan oleh 4 unit Gulfstream G550 AEW yang mengadopsi ELW2085 AESA radar keluaran IAI Israel. Dipensiunkannya pesawat-pesawat peringatan dini E-2C Hawkeye oleh negeri asal Fandi Ahmad membuat Republik Cina dan Jepang sebagai dua operator tersisa pesawat AEW itu di Asia. Sebab negara-negara lain di rantau ini memilih menggunakan pesawat AEW produksi pabrikan lain di Amerika Serikat. Korea Selatan menjatuhkan pilihan pada produk Boeing yaitu E-7A AEW-NC sebagai pesawat peringatan dini yang diserahkan pada masa 2011-2012. Republic of Korea Air Force menerbangkan 4 buah pesawat yang didorong oleh CFM567B turbofan engine keluaran CFM Internasional tersebut. Tetangga jauh Seoul yaitu Canberra turut menambah pundi-pundi Boeing dengan mengakuisisi 6 E-7A AEW-NC yang dikenal pula sebagai E-7A Wedgetail yang diserahkan pada 2009. Walaupun Australia pada dekade lalu kembali membelanjakan anggaran pertahanannya kepada Boeing untuk pembelian 12 P-8A yang ditenagai oleh engine hasil joint venture antara Safran Aircraft Engine dan GE Aerospace, akan tetapi spesifik role E-7A berbeda dengan P-8A. Australia dan Singapura adalah dua negara yang berbatasan dengan Indonesia yang menggunakan pesawat AEW untuk menjaga kepentingan nasional mereka masing-masing. Keduanya merupakan pula anggota Five Power Defense Arrangement atau FPDA yang tercatat sebagai operator pesawat AEW selain Inggris. Dua anggota FPDA lainnya yakni Malaysia dan Selandia Baru tidak mengadopsi pesawat peringatan dini. Berkat mempunyai aset pesawat peringatan dini, Canberra dan Singapura mempunyai kemampuan situational awareness yang jauh lebih baik daripada Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, Jakarta belum pernah mempunyai dan mengoperasikan pesawat peringatan dini. Salah satu manfaat utama yang dilengkapi dengan beragam peralatan elektronika tersebut adalah meningkatnya situational awareness. Hal demikian niscaya meringankan beban kerja operator radar pertahanan udara di darat, begitu pula dengan beban kerja penerbang pesawat tempur. Rencana akuisisi pesawat AEW yang sudah ada sejak 1990-an nampaknya baru akan terwujud pada dekade ketiga abad ke-21. Namun hal demikian pun tidak gampang karena terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia. Bermodalkan pinjaman luar negeri atau PLN senilai 800 juta US dollar, Jakarta mengincar pesawat peringatan dini asal benua biru. Orang nomor satu di lapangan Banteng sudah menyetujui pembiayaan program tersebut pada awal tahun ini lewat penerbitan penetapan sumber pembiayaan atau PSP. Pabrikan pesawat terbang Eropa yang mempunyai kapabilitas mengintegrasikan pesawat AEW tidak banyak. Sebenarnya hal demikian tidak mengejutkan sebab produsen pesawat terbang Amerika Serikat pun sedikit yang memiliki kemampuan sebagai integrator pesawat peringatan dini. Saab asal negeri produsen mobil Volvo digadang-gadang menjadi pemasok pesawat yang dijuluki radar terbang tersebut. Produk pesawat AEW Saab diantaranya adalah Global Eye yang mengadopsi radar Airy Eye IR yang juga dibuat oleh Saab. Global Eye merupakan pesawat peringatan dini yang memakai pesawat bizjet Global 6000-6500 karya Bombardier sebagai platform dengan penampang radar yang dipasang di atas airframe dan tidak berputar. Sejauh ini, konsumen Global Eye adalah negeri pemilik maskapai Emirates dengan kekuatan 3 unit dari 5 pesawat yang dipesan, sedangkan Swedia diharapkan akan segera menerima penyerahan pesawat serupa pada beberapa masa ke depan. Akan tetapi Jakarta nampaknya harus bertepuk sebelah tangan dengan rencana menjadi operator Global Eye. Menurut sejumlah sumber, Indonesia dan Saab sepakat untuk tidak sepakat soal rencana memborong pesawat AEW dari Stockholm. Boleh jadi ketidaksepakatan demikian terjadi karena Jakarta dan Stockholm mempunyai budaya berniaga yang berbeda sehingga sulit untuk dikompromikan.
Sebelumnya, Stockholm juga gagal mengekspor jas 39 Gripen ke Jakarta, walaupun Saab telah menggelar kampanye pemasaran yang cukup masif selama beberapa tahun. Mengingat bahwa tidak banyak produsen pesawat terbang di dunia yang mampu mengintegrasikan pesawat komersial atau bizjet menjadi pesawat peringatan dini, maka opsi yang dipunyai oleh Indonesia terbatas pula. Sejauh ini Airbus tidak tercatat memiliki produk pesawat AEW yang mature, sehingga Prancis memakai dua tipe pesawat peringatan dini karya anak bangsa Amerika Serikat. Airbus hanya unggul pada pesawat tanker dengan A330 MRTT sebagai produk andalan di pasar antar bangsa untuk mengalahkan pesawat serupa keluaran Boeing. Opsi pemasok pesawat AEW bagi Indonesia kini adalah UASAM. Pada perubahan keempat Blue Book 2020-2024, terdapat program penambahan pesawat AEW sebesar 800 juta US dollar. Tambahan anggaran tersebut untuk melengkapi PSP Januari 2023 yang ditekan oleh Menteri Keuangan. Saat ini status anggaran itu ialah menantikan tanda tangan dari orang nomor 1 di lapangan banteng. Pengajuan tambahan PLN menandakan bahwa kuota PSP sebelumnya tidak cukup guna mendatangkan pesawat peringatan dini bagi kekuatan udara Indonesia. Opsi mengakuisisi pesawat peringatan dini karya anak bangsa Amerika Serikat sekarang ada di atas meja. Nampaknya Jakarta akan mendatangkan 2 unit pesawat AEW buatan Boeing. Namun tentu saja detail mengenai rencana demikian masih harus menantikan berjalannya masa. Mengenai teknologi apa yang akan diadopsi oleh pesawat radar terbang yang diincar oleh Indonesia dari Amerika Serikat, hal demikian masih menjadi tanda tanya. Sebab Washington terkenal sangat ketat dalam menerbitkan lisensi ekspor untuk teknologi elektronika yang dipasang pada pesawat terbang. Karena Jakarta mengincar pesawat AEW, tentu saja pesawat yang dimaksud adalah varian E7 dan bukan varian P8. Apakah Indonesia akan dibolehkan mengakuisisi E7 masih menjadi tanda tanya besar. Boleh jadi Washington hanya mengizinkan Jakarta membeli airframe pesawat B737NG untuk pesawat AEW, namun peralatan elektronika yang boleh diakuisisi oleh Indonesia bukan seperti E7 yang dioperasikan oleh negara-negara lain. Jangan melupakan fakta bahwa Indonesia bukan sekutu Amerika Serikat seperti Korea Selatan dan Australia. Dengan kata lain, boleh jadi pesawat peringatan dini yang akan dijual ke Jakarta adalah pesawat yang customized dan tidak dapat diklaim sebagai E7. Peralatan elektronika yang mengisi pesawat AEW tersebut mungkin saja adalah varian ekspor untuk negara-negara non-sekutu Paman Sam. Pengalaman India mengimpor pesawat MPA buatan Boeing, yaitu P8I, bisa menjadi rujukan. Sebab pesawat tersebut mengadopsi peralatan elektronika yang tidak dipakai pada P8 Amerika Serikat dan sekutunya. Mungkin baru pada tahun depan hilal mengenai peralatan elektronika apa saja yang akan digunakan pada pesawat peringatan dini Indonesia baru akan nampak. Pertanyaan lain yang patut untuk diajukan adalah skema pengadaan pesawat AEW dari Amerika Serikat. Apakah Jakarta akan mengadopsi skema FMS, DCS atau hybrid? Kalau Washington memperbolehkan ekspor beberapa peralatan elektronika sensitif ke Jakarta untuk pesawat peringatan dini, boleh jadi skema yang akan dipakai adalah hybrid. Mengenai kemungkinan penggunaan skema FMS, hal demikian mungkin saja kalau Washington melepas ekspor varian E7 dan bukan varian customized untuk Jakarta. Jalan masih panjang sebelum Indonesia dapat menandatangani kontrak akuisisi pesawat AEW dari Amerika Serikat.